Selamat malam, bertemu lagi di Jalan Gaib. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang akan menceritakan semua pengalaman gaibnya. Baik, mohon perkenalkan dulu, silakan. Siap, terima kasih untuk host Jalan Gaib. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya berasal dari Jawa Barat. Saya di sini akan menceritakan kisah perjalanan hidup saya sewaktu kuliah sekitar tahun 2017 waktu kuliah. Sebetulnya saya sudah mengenal kebudayaan itu sudah lama ya, dan saya sering mengikuti acara-acara kebudayaan bersama teman-teman saya satu daerah ya, sama saya kebetulan ngekosnya bersama-sama dan kuliah bersama juga di fakultas yang sama, cuma bedanya beda angkatan. Kita sering berpergian ziarah gitu kan, atau kita silaturahmi ke sesepuh-sesepuh atau memang ke kuncen-kuncen. Kita sering berangkat berlima ya, atau tidak berempat, kita bareng-bareng terus kemanapun acara itu. Nah, kebetulan pada waktu itu kita ada acara ya, acara budaya. Pada siang hari kita ada acara kebudayaan atau acara budaya di siang hari di suatu daerah. Nah, di sini kita berangkat dari kos-kosan tuh berlima ya untuk menghadiri acara. Kebetulan pas ke sana acaranya udah mulai selesai. Kita tinggal penutupan, tapi kita dalam acara penutupan itu saya dan teman-teman itu untuk lanjut ke kabuyutannya untuk sekedar lihat-lihat. Soalnya kita baru nih ke wilayah itu gitu, kita bertamu lah gitu kan. Masih ada masih banyak orang-orang yang berziarah, ada yang berkunjung ke situ-situ. Nah, kita kebetulan di situ duduk sekitar habis duhur. Kita duduk ngobrol-ngobrol sama teman-teman tuh, ngobrol. Cuman di situ kita ada yang janggal. Kok lama-lama orang-orang pada pergi ya, entah kenapa gitu. Ada yang pulang, ada yang pergi ke bawah gitu kan. Ada di bawah itu ada tempat ziarah gitu, bisa dilihat ke sana. Nah, tiba-tiba di sana ada terdengar suara gemuruh. Dikirain tuh air, karena di sini tuh ada pertemuan dua sungai ya di sana. Kirain tuh ada air banjir gede atau apalah gitu, atau suara motor. Soalnya suka terdengar motor kalau lewat atau mobil. Cuman dipikir-pikir kok semakin beda suaranya, semakin kencang. Ya udah dilepasin lah suara pertama tuh. Nah, untuk suara kedua tuh tiba-tiba kayak suara harimau gitu kan, meraung dekat gitu. Dan di situ semua teman saya itu mendengar suara harimau itu langsung pada diem. Gak nyangka di siang bolong sekitar jam 2 ada suara harimau gitu kan, gede gitu kan. Semuanya pada diem, gak ada yang bergerak, gak ada yang berbicara apapun, diem terus, bingung mau gimana. Udah berkeringat dingin, udah lemes lah. Malah ada di benak saya, jika itu memang harimau nyata, kita kan punya teman yang gendut tuh, kita suruh makan aja yang gendut gitu kan, teman saya gitu kan. Cuman di sana lama kelamaan suara itu hilang. Berarti yang tadi itu bukan harimau asli gitu kan, bukan wujud harimau asli gitu kan. Oke nih Kak Andika, mau nanya, sebelumnya itu Kak Andika suka merasakan hal-hal gaib gak sebelum kejadian ini? Kalau merasakan sih belum ya, tapi kalau untuk merinding
Merinding mah itu merasakan, kalau memang merasakan sambil melihat makhluk itu belum sih. Itu mungkin pertama kali merasakan untuk suara seperti itu gitu kan. Cuma kan gak ada wujud itu gak ada wujud harimaunya, cuma suara gemuruhnya aja itu. Nah kita terus malamnya kita rencana untuk berangkat lagi gitu kan, untuk berangkat lagi ke ziarah. Cuman itu ziarah biasa, kita gak ada kejadian apa-apa, aman-aman aja lah gitu, karena kita ziarah emang benar-benar ziarah gitu, gak ada niat apa-apa gitu. Ini Kak Andika mau nanya lagi, apakah setelah Kak Andika itu keluar dari situs itu, pulang gitu ya, apakah ada efek gitu ya ke badannya ataupun ke teman-temannya juga gitu kan? Kalau efek sih nggak ada, mungkin lebih ke merinding. Sampai pulang tuh emang agak merinding bulu kuduknya gitu kan, sampai di jalan tuh masih terngiang-ngiang suaranya. Boleh lanjut, silakan Kak Andika ceritanya dilanjutkan lagi. Nah kebetulan kita udah berjalan berapa lama karena kesibukan kuliah, belum sempat untuk berziarah lagi, untuk berkeliling lagi. Sewaktu-waktu kita kembalilah ke daerah Pakidulan ya, sana. Sebetulnya gitu temen mimpi lah gitu. Kalau mimpinya kita lupa lagi lah, kita janjian untuk berangkat ke suatu curug atau air terjun ya. Nah kita bersama-sama ke daerah sana. Memang jalannya cukup terjal dan sangat jauh, untuk dilalui motor pun tidak bisa, kita jalan kaki ke sana. Di curug itu cuma ada satu warung di dekat air terjun itu dan tidak terlalu banyak orang. Nah di situ kita ada bukan ada beberapa sih, cuma ada satu kayak makam di apa namanya, di dekat sungai gede di tengah lah gitu. Kalau kebanjiran pasti kebanjiran, itu adalah makam di sana. Auranya memang cukup apa namanya, gede lah, untuk merinding juga merinding banget. Kita karena baru ke sana pertama kali, walaupun ada orang sana juga gitu kan. Nah di sana kita memang mungkin dalam mimpi itu si makam itu pengen dibersihkan lah. Mimpi kepada teman saya, bermimpi ingin dibersihkan. Kita datang ke sana, kita bersihkan, kita kirim doa di sana. Itu selebihnya kita berfoto-foto lah bersama-sama di sana. Nah tanpa berpikir panjang atau apapun, kita pulang. Terus kita ke rumah masing-masing. Nah besoknya kita berangkat lagi ke kos-kosan lah, untuk kuliah lagi gitu kan, berangkat lagi. Nah kita sudah sampai di kosan, kita bahas lah gitu apa yang menjadi alur cerita kemarin tuh. Kita sampai harus datang ke sana karena ada mimpi gitu. Kita banyak bercerita di sana. Memang auranya memang cukup membuat bergetar lah hati. Cukup namanya juga di kosan masih libur ya, belum pada masuk, baru beberapa orang ya yang ada di kosan tuh. Nyeritanya sampai gelisah, terus berdiri bulu kuduk. Nah tiba-tiba merasakan ada sesosok ular pakai mahkota nyamperin tuh jauh-jauh dari Pakidulan gitu kan, dari air terjun itu. Tiba-tiba nyamperin gitu sesosok ular panjang,
berbadan manusia pakai sigar gitu kayak ratunya gitu, atau tiba-tiba ngapain gitu langsung kayak mau nyerang. Nggak tahu memang si curug itu gak mau kita expose, atau memang makamnya kita gak mau expose, atau mereka terasa terganggu. Itu gak, walau alam ya kita tahu, karena ke sana emang benar-benar itu tempat wisata. Kita membersihkan makam tersebut gitu kan di sana sejak berziarah, walaupun itu gak tahu kan makam siapa, kita bersihkan lah karena ada lewat mimpi dari teman saya. Tiba-tiba ular itu kayak nyerang ke kita tuh waktu di kosan ngumpul gitu kan. Untuk berziarah kembali gitu kan, kita silaturahmi lah ke satu keramat gitu kan, ziarah ke ke keramat sambil silaturahmi ke Kuncen. Tapi idealnya itu kuncinya tidur gitu kan. Pas datang kita ngopi-ngopi aja, dah kalau kan udah biasa di sana ya di lokasinya. Tapi ada teman gitu ngajak apa ziarah, saya bilang Pak kuncinya udah tidur gitu, gak bisa gak bisa masuk ke dalam karena memang di gerbang ya. Nah apalah kita ngobrol-ngobrol sambil berdoa di depan gerbang lah. Nah kita doa gitu di depan gerbang sambil ngobrol-ngobrol, lalu kita disuruh konsentrasi lah untuk berdoa. Cuma kita memang salahnya kita di luar, gak masuk ke dalam gitu kan, gak masuk ke dalam gitu. Kurang adabnya lah, memang kurang adab gitu kan untuk ziarah tapi di luar gitu. Nah setelah itu kita lama doa. Nah tiba-tiba ada yang bergema lah dari suatu makam itu, bergema marahin kita yang ada di sana gitu sekitar jam 1 malam. Kalau atas Sunda nama, kalau kata bahasa Indonesia mah mungkin ini mah ya secara bicara mereka, kalau ziarah tuh mending masuk aja ke dalam gitu, jangan sampai di luar gitu kan. Di luar itu kurang kurang adabnya lah gitu, kurang pas posisinya untuk mendoakan. Kenapa tidak masuk gitu. Cuman bahasanya lebih kasar lagi, lebih menggema kayak suara speaker di masjid gitu kan. Bingung, akhirnya kita lari ambil motor, kita langsung pulang ke kosan masing-masing dan gak kesana lagi gitu kan untuk beberapa hari, karena kan takut gitu kan. Soalnya kita dimarahin bukan sama Kuncen, mungkin karena memang penuhnya di sana gitu kan. Kita sampai bingung, kejadian hal di luar nalar itu beruntutan gitu kan. Walaupun kita sering sharing, kita gak ada niat maksud apa-apa, gak ada niatan pengen ini pengen itu, kita pure memang silaturahmi, kita pure ziarah gitu kan. Nah Kak Andika nih mau nanya, berarti setelah ziarah-ziarah sebelumnya itu terus Kak Andika ziarah-ziarah lagi, itu secara terus-terusan kalau misalkan berziarah itu pasti mengalami hal-hal yang seperti itu, atau memang tempat-tempat tertentu aja gitu ya? Oh, enggak, jadi tempat itu tidak menjamin kita akan kejadian seperti itu, atau kita terus-terusan enggak. Kadang-kala kita cuma merinding aja, silaturahmi biasa, gak merasakan apa-apa, kita pulang baik-baik aja gitu. Jadi setelah sering berziarah itu mungkin lebih peka gitu ya, lebih peka untuk merasakan hal-hal gaib gitu ya Kak Andika ya. Boleh silakan. Oh, jadi dari kesimpulan alur cerita saya, intinya jika kita silaturahmi kepada orang atau memang ziarah ke makam para pendiri desa atau memang para petinggi adipati atau kabupatian atau ke wali-wali Allah, kita harus menjaga niatnya yang baik gitu kan. Kita jangan sampai membawa niat yang buruk gitu kan.
karena ketika kita mau niat yang buruk, kita akan celaka sendiri gitu kan, kita akan kena batunya sendiri gitu kan. Tetap niat yang baik gitu kan, karena kita silaturahmi itu mencari wawasan baru, mencari sahabat baru gitu kan. Kalau memang ke sepuh-sepuh, kalau ziarah kita kan real untuk mendoakan yang sudah meninggal gitu kan, bukan untuk memintanya di sana. Makanya sama teman-teman ketika udah tawasul kuncen atau memang kuncen suruh sendiri masuk, kita udah pulang lagi, sebetulnya nggak ada niatan apa-apa gitu ya. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andika, ceritanya keren banget ya gitu, bisa di-sharing ke teman-teman yang lain gitu ya mengenai pengalamannya. Oke teman-teman, hari ini kita sudahi dulu, besok-besok kita bakal datangin lagi narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jalan Gaib, dan tunggu video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.